Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Ternyata banyak mempunyai misteri yang belum terkuak. Satu di antaranya adalah prasasti alam yang masih tegar di bumi Sidorejo, yaitu Asem Gede. Asem Gede itu sendiri menurut penelitian botani berumur 600 hingga 700 tahun yang lalu dan masuk pada kesejarahan Majapahit. Pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, banyak masyarakat Siwa Buddha yang tersisihkan dikarenakan munculnya faham baru di abad ke-16. Kemudian dilanjutkan dengan masuknya orang-orang Belanda di abad ke-17 dengan mendirikan asosiasi perdagangan yang disebut VOC. Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fitria Devi di program acara Kearifan Lokal Tunjung Budoyo. Saat ini saya sedang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, yang akan mengupas tentang makna dan filosofi dari pohon asem gede. Nah, Pak Toto, kita kan sudah berada di depan pohon asem gede ini ya, Pak Toto ya. Yang umurnya sudah kurang lebih 700 tahun. Ya, betul. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak makna dan filosofi dari pohon asem ini sendiri? Oh ya, jadi di samping kita itu tidak mempunyai literatur literatur atau referensi, kita hanya mengacu kepada cerita lokal. Cerita lokal itu bersifat folklore, ya, cerita turun-temurun dari Cangga Beliau sampai putu sampai anak. Dan ceritanya 700 tahun yang lalu, sebelum agama Islam masuk di Desa Sidorejo ini adalah hutan. Ini adalah hutan dulu. Hutan yang sangat lebat sekali. Dan hutan-hutan itu dulu memang banyak orang yang orang yang bertapa. Orang yang menggeningkan cipta hanya untuk mencari keheningan, mencari kedamaian. Karena apa? Karena pasca runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad 15, itu semua orang Jawa itu kan langsung beralih dari agama Hindu, Siwa Buddha, ke agama Islam. Lah, dalam syiar agama Islam tadi, pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, ada yang mau dan ada yang tidak. Yang mau ya oke, mau masuk agama Islam, yang tidak tetap mempertahankan eksistensi budaya kearifan lokalnya, ya toh, tetap menganut agama Siwa Buddha. Dan pohon asem ini adalah salah satu prasasti atau pertanda, ya. Jadi prasasti atau pertanda itu biar bisa dilihat anak cucu bahwa leluhur dulu itu seperti ini, dan ini adalah salah satu monumen alam atau prasasti alam yang masih tegar. Makanya di sini sudah tidak ada lagi pohon asem sebesar ini. Maksud jadi maksud dari pohon asem yang tadi Fitri tanyakan tentang filosofinya. Asem itu berasal dari kata lingsem. Lingsem di dalam bahasa Madiunan itu isin, gitu? Lingsem itu isin. Karena apa? Karena para leluhur zaman dulu itu dalam menghayati sebuah ajaran leluhur, dia itu tidak pernah, gitu, mencari ajaran lain kecuali ajaran orang Jawa itu. Leluhur itu lingsem itu malu, gitu. Isin tadi ya. Nah, justru itulah kemudian pohon asem ini secara kodrat adikodrati muncul supaya anak cucu besok itu biar tahu, oh ngene. Lah justru itulah pada tahun 1965 ya toh, perubahan adat istiadat itu hancur secara totalitas di Jawa Timur. Karena pada waktu itu terjadi pemberontakan yang sudah mengesampingkan budaya Jawa. Jadi ini dulu guyup sekali. Orang-orang tumpengan, kemudian ada pesta, ada sebagainya di sini. Dan sekarang nampaknya budaya itu yang sudah merupakan kearifan lokal itu sudah mulai luntur. Ya, seperti itulah. Betul. Dari penelitian saya berhari-hari saya di sini, memang sampai sekarang ada orang-orang tertentu, tapi harinya juga tertentu. Biasanya mereka mengambil hari Jumat pagi.
Karena hari Jumat Wage itu menurut literatur sejarah itu adalah peringatan hancurnya runtuhnya kerajaan Majapahit itu tepat Jumat Wage. Nah, orang-orang yang masih tersisa sebagai orang yang tetap melestarikan budaya adat, orang-orang di sini sesepuh-sesepuh masih ada satu-satu atau dari lain desa yang tetap bermeditasi di sini. Ini hanya untuk kesinambungan dari masa lampau kepada masa sekarang. Jadi Jumat Wage itu adalah salah satu sandi simbol runtuhnya kerajaan Majapahit itu pada di harinya Jumat Wage Purnama. Kita akan bertanya-tanya mengenai sejarah singkat cerita rakyat tentang pohon asem gede. Nah, saat ini saya sudah bersama Mbah siapa Mbah? Mbah Sastroloyo. Mbah Sastroloyo. Nah, saya akan bertanya nih Mbah tentang sejarah singkat dari pohon asem gede ini atau cerita rakyatnya zaman dahulu. Bagaimana Mbah? Ya, ceritanya itu pohon asem itu kurang lebih 700 tahun. 700 tahun. Setiap bulan Suro itu semua masyarakat menguri-uri, jadi mengadakan selamatan setiap setahun sekali pada bulan Suro itu. Ya gitu kan. Terus sekarang kok nggak dipakai. Ini sejak peninggalan zaman Majapahit dulunya itu. Terus sampai sekarang, sampai sekian besarnya itu. Masyarakat ini sekarang sudah nggak mau menguri lagi. Ikut budaya lain. Itu ceritanya. Oh, itu berdasarkan cerita rakyatnya ya Cerita Mbak ya. Untuk sejarahnya dulu ada yang tahu nggak Mbak yang menanam pohon asem ini siapa? Ya nggak tahu dulunya itu. Tahu-taunya wong mbah saya itu, buyut saya itu sudah sekian besarnya kok tahunya. Buyutnya Anda itu udah tahu kalau pohon asem ini memang sudah besar dari dulunya ya Mbak ya? Iya. Begitu. Jadi pemirsa, tidak diketahui siapa yang menanam pohon asem ini. Nah, Mbah, ini kan sudah berada di zaman modern, sudah eranya modern. Tapi kenapa kok panjenengan masih melakukan hal-hal untuk bermeditasi tadi seperti di pohon asem ini, Mbah? Masih mengangkat budaya Jawanya. Kenapa, Mbah? Soalipun ngaten lah, kula niku tiyang Jawi. Terus mereka kawantaran mereka nggih kula uri-uri ngatas sak mriki. Karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi peradaban, akhirnya budaya dan tradisi yang ada di desa Sidorejo ini perlahan mulai menghilang. Dan pohon asem gede sampai saat ini menjadi prasasti alam yang menjadi bukti sejarah peradaban di desa Sidorejo. Demikian pemirsa, penjelasan mengenai maksud, makna, dan filosofi dari pohon asem gede ini. Jadi pohon asem gede ini walaupun sudah memasuki era modern, masih juga ada masyarakat sekitar yang masih memegang teguh budaya